Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Nurul Melkiska. Kali ini Nurul akan membahas tentang penilaian. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, masuk ke pembahasan, di mana pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian penilaian, di mana penilaian merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran. Karena dari proses pembelajaran tersebut, guru perlu mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran tersebut telah tercapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, sehingga penilaian ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari penilaian, di mana penilaian memiliki fungsi yaitu untuk menentukan nilai terhadap objek berdasarkan kriteria tertentu, di mana objek yang dimaksud adalah peserta didik yang melakukan suatu proses pembelajaran. Proses pemberian nilai berlangsung dalam bentuk pemikiran terhadap objek tersebut, kemudian dihasilkan kesimpulan yang berupa nilai, sehingga fungsi dari nilai tersebut adalah menilai suatu objek yang telah melakukan proses pembelajaran atau disebut dengan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar, di mana penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini, objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa, sedangkan hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh sebab itu, penilaian hasil belajar siswa berisi tentang rumusan kemampuan dan tingkah laku yang dimiliki oleh siswa yang dijadikan sebagai acuan guru untuk menilai kemampuan siswanya. Sehingga penilaian hasil belajar siswa ini sangat penting dimiliki oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari penilaian, di mana fungsi dari penilaian yang pertama yaitu alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan demikian, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Nah, pada poin yang kedua yaitu umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain sebagainya. Nah, pada poin yang ketiga yaitu dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua siswa. Nah, itulah fungsi dari penilaian, teknik penilaian, di mana pada teknik penilaian yang pertama yaitu adalah tes tertulis, di mana tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan ganda atau isian. Nah, selanjutnya yaitu observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung atau indera penglihatan, di mana observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi jumlah indikator perilaku yang akan diamati, misalnya tingkah laku siswa di dalam kelas pada waktu mengikuti pelajaran. Selanjutnya yaitu tes praktik, di mana tes praktik juga biasa disebut dengan tes kinerja, adalah teknik penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya. Tes praktik dapat berupa tes tulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes petik kerja. Tes tulis keterampilan digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik yang diekspresikan dalam kertas. Misalnya, peserta didik diminta untuk membuat desain atau suatu sketsa gambar. Selanjutnya yaitu penugasan. Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Nah, itulah bentuk teknik dari penugasan. Nah, selanjutnya yaitu tes lisan, di mana tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta didik dengan seorang atau beberapa penguji seperti guru. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman persekoran.
Nah, selanjutnya yaitu penilaian portofolio, di mana penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai portofolio peserta didik. Portofolio adalah kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisikan informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja atau sikap peserta didik yang dipaparkan secara diskriminatif. Nah, selanjutnya yaitu penilaian diri, di mana penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik penilaian dengan penilaian antar teman, di mana merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menemukan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Untuk itu perlu ada pedoman penilaian antar teman yang memuat indikator perilaku yang dinilai. Nah, selanjutnya yaitu teknik penilaian dalam berbentuk prinsip penilaian, meningkatkan pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan. Maka, upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendaknya memperlihatkan beberapa prinsip dan prosedur penilaian. Nah, selanjutnya masuk dalam pembahasan prinsip penilaian, di mana pada prinsip yang pertama yaitu dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga lebih jelas abilitas atau segi yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Nah, yang kedua yaitu penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Nah, pada poin yang ketiga yaitu agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan bersifat kooperatif. Nah, pada poin yang terakhir pada prinsip penilaian yaitu penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Selanjutnya kriteria penilaian yaitu yang pertama validitas, di mana menilai yang harus dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakilkan secara proporsional. Nah, pada poin yang kedua yaitu realibitas, di mana penilaian yang realip memungkinkan perbandingan yang realip dan menjamin konsistensi. Nah, pada poin yang terakhir yaitu terfokus pada kompetensi, di mana penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan pada penugasan materi atau pengetahuan. Nah, pada kriteria penilaian yang terakhir yaitu mendidik, di mana penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas besar bagi peserta didik. Itulah tadi tentang kriteria penilaian yang menurut saya sangat bermanfaat untuk kita semua. Yaitu prosedur penilaian, di mana prosedur penilaian terdapat 8 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Yang kedua menyusun kisi-kisi. Yang ketiga yaitu perumusan indikator pencapaian. Yang keempat penyusunan instrumen. Yang kelima telaah instrumen. Yang keenam pelaksanaan penilaian. Yang ketujuh pengolahan dan penafsiran hasil penilaian. Yang kedelapan yaitu pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. Itulah dari prosedur penilaian. Nah, itu tadi pembahasan tentang penilaian menurut Nurul. Nah, apabila terdapat kesalahan kata maupun tulisan, Nurul mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai kepada konten selanjutnya.